Oke, baik kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini kita akan masuk ke materi yang baru, yaitu kemarin saya sudah sebutkan bahwa minggu ini kita akan belajar bagaimana kita bercerita atau menceritakan suatu kegiatan yang ada dalam suatu proses bisnis. Sekarang kalian tahu bahwa ketika kita mau membangun software yang sifatnya private, itu ketika kita datang ke suatu lingkungan masalahnya, ya maka kita harus bisa mengidentifikasi dulu stakeholder-nya. Setelah itu kita mengidentifikasi proses bisnisnya, kemudian kita mapping hubungan antara stakeholder tersebut sama proses bisnisnya. Nah, sebelum kita bisa melakukan pembedahan, apakah nanti kebutuhan fungsionalnya dan apa nanti kebutuhan non-fungsionalnya dalam software requirement, langkah berikutnya adalah kita harus bisa menceritakan dulu apa isi dari sebuah proses bisnis. Itu yang paling penting. Nah, cara berceritanya itu nggak bisa sembarangan. Karena ingat sekali lagi, requirement engineer itu adalah orang yang harus punya ilmu software engineering. Dan dia akan bertindak sebagai garda terdepan untuk berhubungan dengan user, tapi sekaligus dia juga menjadi garda terdepan juga untuk berhubungan dengan timnya sendiri. Di mana timnya itu isinya adalah orang teknis, orang software engineer. Sehingga kalian tidak bisa hanya bercerita dari segi penggunaan kalimat. Misalkan, nanti langkah pertama begini, langkah kedua begini. Iya sih, itu memang merupakan salah satu cara menceritakan proses bisnis, tapi programmer mana mau baca panjang-panjang gitu. Dia pengen tahu inti ceritanya seperti apa. Nah, di dalam ilmu software engineering, ada yang kita sebut sebagai model bisnis proses atau model proses bisnis. Di mana model ini bisa kalian gunakan sebagai seorang perekayasa kebutuhan untuk nantinya menceritakan isi kegiatan dari sebuah proses bisnis yang sudah berhasil diidentifikasi. Nah, cuman sebelum itu, yang harus ditekankan di sini adalah tolong bedakan. Proses bisnis itu bisa terjadi di lingkungan yang belum ada software, dan proses bisnis pun juga bisa terjadi di lingkungan yang sudah ada software. Nah, tugas kalian kan sebetulnya dari yang belum ada software membangun softwarenya. Tentunya akan ada sebuah proses bisnis di mana proses bisnis di situ judulnya sama sebetulnya. Misalkan kayak kalian kemarin ada proses pemesanan makanan di kasus yang Pak Broto kemarin. Nah, itu akan ada dua cerita. Cerita yang pertama adalah dari sisi ketika belum ada softwarenya, dan cerita yang kedua adalah dari segi yang sudah ada softwarenya. Nah, itu dua-duanya kita bisa sebut sebagai proses bisnis. Cuman proses bisnis yang sifatnya sebelum ada software kita sebut sebagai proses bisnis manual, sementara yang sudah ada adalah proses bisnis terkomputerisasi. Nah, itu sih intinya. Nah, mari kita melihat di sini ada model apa saja yang bisa Anda gunakan untuk menceritakan proses bisnis. Oke, jadi dalam si slide ini sebetulnya saya lebih banyak bercerita bahwa proses bisnis itu apa, cuman ini mungkin secara ilmiahnya ya. Kalau kemarin kan kalian bisa lebih paham dengan cara yang terapannya seperti itu. Nah, kemudian model proses sendiri itu sebetulnya adalah sebuah tools atau alat bantu yang bisa mempermudah kalian dalam menceritakan runtutan proses, runtunan proses dalam sebuah proses bisnis itu sendiri. Nah, cara berceritanya bisa pakai 5 tools ini. Nah, nanti ketika Anda mengerjakan tugas yang saya berikan, di tugas besar kan ini pasti jadi salah satunya, itu kalian tidak harus 5-5-nya. Nih, kalian punya 10 proses bisnis. Persatuan proses bisnis itu satu model proses minimum. Nah, untuk satu proses bisnis, Pak, itu kira-kira butuh berapa model proses? Ya tergantung. Ceritanya sudah nyampe atau belum?
Makanya ketepatan memilih model proses itu juga jadi penting. Kalian harus bisa pilih nanti dari 5 ini mana yang mau Anda gunakan. Tapi yang pasti nomor 1 ini pasti digunakan ketika Anda berhubungan dengan user. Cuman kalau berhubungan sama tim internal kalian yang notabene software engineer, kalian nggak boleh pakai yang nomor 1. Kalian harus pilih antara 2, 3, 4, atau 5. Seperti itu. Nah, mari kita lihat sebetulnya cara berceritanya seperti apa. Ya, kalau ini saya bahas simple saja. Jadi kalau kita berbicara natural language, itu berarti kalian menyampaikan isi cerita atau runtunan cerita dari proses bisnisnya itu dengan menggunakan bahasa sehari-hari. Ya, karena bahasa sehari-hari kita adalah bahasa Indonesia, ya maka kita gunakan bahasa Indonesia untuk menyampaikannya. Kita bentuk entah berupa numbering yang terurut, sehingga kita bisa melihat urutan prosesnya seperti apa. Nah, contoh ini, jadi bagaimana, tolong ceritakan proses bisnis untuk memasak sebuah telur, misalkan seperti itu. Ya ini caranya, ya ini proses bisnis. Proses bisnisnya memasak telur ini, gitu. Nah, ini adalah kegiatan-kegiatan yang ada dalam sebuah proses bisnis. Ini runut. Kamu pindah, misalkan fry-nya atau menggorengnya di paling awal, ya aneh, mau goreng apa, gitu. Nah, itu nggak boleh. Jadi runtunan, dan dibilang juga udah ada runtunannya. Walaupun juga nanti bisa saja terjadi perulangan, ataupun juga bisa saja terjadi percabangan. Cuman konsepnya memang harus runtunan gitu ceritanya. Atau bisa disampaikan dalam bentuk seperti ini, yang mungkin kalian ketika belajar di algoritma dan pemrograman, ada pseudocode. Pseudocode juga itu adalah sebuah natural language. Nah, itu bisa dengan 2 cara seperti itu. Nah, cuman cara ini ya bisa saja Anda gunakan ketika Anda berhubungan dengan user, karena mungkin kan kalau user dia tidak terlalu mempelajari tentang model proses ini, seperti itu. Nah, ada lagi tools namanya flowchart. Flowchart sendiri sebetulnya memang sudah ada standarisasinya. Jadi simbol-simbolnya sudah ada, kalian nggak boleh ngarang nanti makainya. Nah, si flowchart ini sebetulnya, kapan saya harus pakai flowchart untuk bercerita? Kalau proses bisnisnya lebih berfokus pada runtunan proses. Jadi dari proses ini ke proses apa, proses ini ke proses apa, dan seterusnya. Tanpa membahas apa yang terlibat di sana. Misalkan, kayak ada dokumen apa, ada data apa, nah itu nggak diceritakan. Nah, kalau seperti itu, kita bisa pakai flowchart. Nah, flowchart sendiri sebetulnya fokus utamanya adalah menceritakan input, proses, dan output. Itu saja. Nah, contohnya ini simbolnya. Saya udah gambarkan simbolnya. Ada macam-macam, nanti kalian kalau nggak jelas bisa tanya ke saya. Tools menggambarnya, kalau kalian tidak punya Visio, saya sarankan pakai draw.io yang gratis, sehingga kalian nggak perlu modal lagi untuk beli diagramming tools seperti itu. Nah, ini contohnya. Ini misalkan ketika kita pengen memesan di sebuah tempat makan fast food yang menjual burger, ya ini urutannya. Jadi ada start, kita bisa tahu mulainya dari mana karena ada penunjuk startnya ini. Kemudian ini proses order burger, kemudian ditanya lagi mau kentang goreng, kalau mau ya dia pesen order fries. Kalau tidak ya berarti langsung ditanya lagi mau minum dan segala macam dan seterusnya. Nah, kalau ada flowchart seperti ini, Anda sebagai orang yang akan melayani customer kan tentunya juga jadi enak ya. Dia akan tahu urutannya. Misalkan orang pasti mesen burger. Ketika mesen burger, gue harus tanya nih, dia mau kentang goreng atau enggak gitu. Nggak mungkin tiba-tiba gue tanya mau minum atau enggak gitu. Nah, itu kan enggak, karena urutan prosesnya seperti ini. Oh, dan terakhir dia harus bayar di kasir dan seterusnya. Ini kan lebih simpel dibanding kalau kita pakai natural language yang tadi. Itu lebih enak ketika kita membaca si diagramming seperti ini. Cuman yang perlu hati-hati kalau kita menggambar sebuah model, entah model apapun lah, IRD kan juga sebetulnya model. Ya kita harus paham dulu masalah si simboliknya, grammarnya. Kan nggak boleh tiba-tiba proses diganti jadi lingkaran, itu nggak boleh. Nah, itu yang mungkin agak sedikit tricky kalau Anda pakai konsep model proses yang sifatnya diagram seperti ini. Kemudian ada lagi DFD. Tapi nanti DFD sendiri kita akan gunakan ketika kita membangun kebutuhan fungsi.
biasanya sih memang DFD sendiri digunakan ketika kita sudah punya sistem requirement atau punya software requirement yang tadi saya ceritakan di awal. Jadi kalau proses bisnis itu bisa proses bisnis manual atau proses bisnis yang terkomputerisasi. Nah, inti dari data flow diagram ini adalah menggambarkan sebuah sistem itu punya fungsi apa, lalu fungsi itu punya input apa dan menghasilkan output apa. Seperti itu. Tapi bukan dia akan menghiding prosesnya. Kalau tadi kan flowchart kelihatan tuh prosesnya. Kalau data flow diagram dia hanya ngeliatin fitur dan segala macam. Ya ini misalkan user misalkan dia melakukan pay booking fee dia berarti masuk ke proses payment. Nah, cerita paymentnya sendiri kan dia nggak jelas seperti apa bayarnya dan seterusnya. Ini biasanya untuk menggambarkan satu keutuhan sistem. Cocoknya biasanya seperti itu. Itu kalau kita pakai data flow diagram. Cuma nanti akan ada bahasan khusus data flow diagram ketika kita masuk ke tahap analisis. Jadi bagi saya, jangan gunakan ini dulu untuk menggambar proses bisnis. Tuh. Kemudian, berikutnya adalah use case diagram. Nah, use case diagram ini bisa kita gunakan kalau nanti Anda belajar RPL 2. Di RPL 2 itu nanti kita akan belajar software engineering, tapi menggunakan pendekatan berorientasi objek. Kalau sekarang kita masih berorientasi proses nih, RPL 1. Nah, nanti di RPL 2 kita belajar software engineering lagi, tetap belajar lagi SDLC, mulai dari rekayasa kebutuhan sampai nanti testing, tapi dengan pendekatan orientasi objek, seperti itu. Inti dari use case diagram adalah menggambarkan proses bisnis apa dan bisa diakses oleh siapa. Nah, ini kan yang kemarin kan sebetulnya kita bisa bantu gambar dengan use case diagram ini dibanding tabel yang kemarin. Simbolnya ada, mangga dibaca. Nah, contoh ini use case diagramnya bukan use case diagram sistem ya, tapi use case diagram manual. Artinya yang sebelum ada sistem sendiri sebetulnya. Misal customer dia melakukan login atau ini login berarti udah sistem ya, sorry maaf. Ada contohnya nggak ya yang belum ada si sistemnya? Oh, saya nggak ada masukin sih. Oke, sebetulnya use case sendiri juga bisa bisa untuk menggambar proses bisnis sebelum ada sistem. Cuman biasanya satu lingkaran ini, satu elips ini, bisa diakses oleh dua buah aktor. Itu sih bedanya. Jadi misalkan kalau ada customer, anggaplah ini jangan database lah, misalkan customer service di sini ada customernya. Dia melakukan pengisian kuesioner, ya tinggal tarik aja garisnya ke sini gitu. Itu menyatakan bahwa pengisian kuesioner itu dilakukan oleh customer dan customer service, seperti itu. Dan yang perlu diingat adalah kalian harus bisa membuat perbedaan cerita yang jelas antara mana proses yang manual, mana proses bisnis yang terkomputerisasi. Itu saya berkali-kali tekankan. Hati-hati. Jangan ketukar. Dan terakhir, ini tools yang saya sarankan untuk kalian pakai, yaitu BPMN. Business Process Modeling Notation. Nah, itu dia kompleks, banyak banget simbolnya, tapi dia bisa menggambarkan urutan proses beserta apapun yang terlibat di sana dan bisa menggambarkan stakeholder yang terlibatnya. Jadi semua itu diceritakan dalam satu kesatuan utuh, BPMN, seperti itu. Nah, itu enak sekali kalau kita bisa pakai si BPMN. Nah, cuman memang simbolnya memang kalian harus pelajari seperti itu. Nah, untuk yang proses bisnis sekarang kan berarti kita fokusnya masih di proses bisnis sebelum ada sistem. Dan dibanding Anda pusing, saya pakai yang mana ya, Pak? Biasanya Anda pakai flow chart dan pakai BPMN. Antara dua itu. Kapan saya pakai flow chart dan kapan saya pakai BPMN? Kalau cerita di dalam proses bisnisnya pure masalah proses saja atau kegiatan yang ada di dalam sebuah proses bisnis, silakan pakai flowchart. Tapi kalau ada cerita melibatkan dokumen apa, nanti datanya ditulis dalam sebuah dokumen, nanti dokumennya namanya apa, dan seterusnya, pakailah BPMN. Jangan pakai flowchart, biar lebih mudah. Nah, itu cerita singkat dari materi hari ini sebetulnya. Nah, apa hubungannya dengan yang kemarin? Tuh.
yang penting. Kemarin mana ya? Saya simpan di mana ya? Di download itu. Nah, ini. Nah, apa hubungannya dengan dokumen yang ini? Nah, ini kan sebetulnya bisa Anda gambarkan dalam bentuk ini pun juga ini sebetulnya adalah sebuah model. Gitu. Cuma modelnya memang tidak terstandarisasi. Cuma memang mudah ya, kita gunakan saja kalau mudah seperti itu. Nah, tentunya kan kalian akan menemukan makin banyak model proses bisnis, dan Anda mungkin saja bisa menambah beberapa stakeholder yang saya juga belum tahu seperti apa. Cuma saya sudah beberapa di forum, saya sudah jawab ya. Nah, tugas Anda berikutnya adalah bercerita tentang per masing-masing ini. Misalkan contoh di pemesanan tempat via telepon. Nah, ini gimana ceritanya? Urutan prosesnya seperti apa? Nah, cara mudahnya adalah Anda bentuk dulu cerita oret-oretan seperti biasa, pakai natural language saja dulu. Jadi misalkan, yang pertama adalah customer memesan, menelepon ke ini, kemudian menyebutkan pemesanannya segala macam dan seterusnya, kemudian pelayan mencatat pemesanannya atau memeriksa terlebih dahulu meja yang ada, kalau mejanya nggak ada gimana dan seterusnya. Itu kan cerita urutan proses yang ada di dalam proses bisnis ini gitu. Nah, itu Anda oret-oret dulu, kemudian baru Anda gambar si proses bisnisnya. Nah, yang menjadi penting adalah saya harus tahu dulu, kita akan berdiskusi dulu sebentar, ada berapa proses bisnis yang ditemukan. Saya sampling aja 2 kelompok deh. Siapa yang mau dibahas tugasnya? Silakan. Biar nanti dapat insight gitu. Silakan, ada yang mau memperlihatkan tugasnya? Biar saya bisa bantu perbaiki kalau ada yang salah. Oke, silakan. Share screen-nya aja langsung. Di share screen aja, Mas, dari Masnya. Nggak bisa? Atau karena pakai HP ya? Coba saya buka deh. Oke, ini bisnis prosesnya. Oke, kelompoknya teman Anda ini salah satunya menemukan 8 bisnis proses dengan stakeholder-nya. Pemesanan tempat, pemesanan makanan, memasak makanan, pembayaran, pembuatan kuesioner, bukan kuesioner ya, kuesioner, pengisian kuesioner, pelaporan pendapatan, pengantaran makanan. Komentar yang pertama, ini masih ada yang masih tersembunyi proses bisnisnya. Contoh, kalian atau tim ini belum membahas masalah pengadaan bahan baku. Itu ada di forum, ada yang bertanya itu di forum. Kemudian juga di bagian bagaimana ketika kita mau istilah membuat menu baru, itu kan ada di dalam cerita proses bisnisnya. Jadi kalau membuat menu baru gimana ceritanya? Nah, berarti kan ada proses membuat menu baru dong. Di sini belum terhandle.
Anda baru nemuin 8. Seperti itu. Itu masih kurang. Nanti diidentifikasi itu komentarnya. Kalau untuk mappingnya, saya ambil contoh aja di memasak makanan. Memasak makanan yang berhubungannya sama pelayan, pelayan ke koki, koki ke pantry. Oke, koki minta bahannya ke pantry, pantry ngasih, oke, berhubungan, sip. Nomor 4, betul. Saya ambil lagi sampling untuk pelaporan pendapatan. Pelaporan pendapatan berarti kasir dengan pemilik, oke. Pengantaran makanan maksudnya apa ya? Bisa bantu kasih insight sedikit? Ya Pak, izin menjawab. Nah kan misalnya kemarin gitu, kayak ada opsi gitu, opsi untuk delivery, ya kita pakai gitu. Tapi kalau nantinya nggak ada, kita nggak pakai gitu. Oh, oke. Nah gitu Yang Pak. delivery services. Ya, Oke. Jangan dulu lah delivery services karena agak-agak sedikit rigid. Nantinya malah tugas besarnya terlalu berat. oke Pak, Oke, siap. kalau pemesanan makanan, pelayan ke koki, koki dengan customer. Oke, sip. Nah, cumanya perlu hati-hati gini. Saya kan kemarin bilang ya, akan ada irisan di mana ketika orang mesen makanan, maka akan ada momen pelayan itu nganterin pesanannya ke koki untuk dimasak. Nah, itu mau masuknya ke pemesanan makanan atau mau masuknya ke memasak makanan? Itu yang kemarin saya bahas. Masih ingat ya bahasan yang kemarin? Nah, itu coba tolong diperjelas, karena kalau seperti ini akan ada cerita berulang nantinya di proses bisnis. Ketika si pelayan mengantarkan pesanan dari customer ke koki, nah itu maunya di mana? Maunya di nomor 3 atau maunya di nomor 4? Nah, itu yang harus dijawab lagi ya sama timnya. Oke, good. Satu lagi, ada yang mau dikomentari? Silakan. Kalau nggak bisa buka, kirimkan linknya aja. Oke, sip. Saya bantu buka. Good job ya yang tadi, tinggal ditambahin saja proses bisnisnya, supaya nanti bisa diidentifikasi lebih lanjut. Memang susah kan? Karena memang ya itu perlu latihan untuk kita bisa tahu proses bisnis apa saja, memang latihannya harus berkali-kali. Nggak usah jadi langsung down dulu. Oke, di sini menemukan 11. Pemesanan tempat oke, pemesanan makanan oke, pembuatan kuesioner oke, pembayaran, pengisian kuesioner, memasak makanan, persiapan bahan baku, laporan penjualan, laporan kuesioner, membuat daftar menu, dan laporan pembelian bahan. Oke. Yang membuat daftar menu. Ini berarti membuat menu baru kali ya? Atau ya istilahnya sama lah, menambah menu atau membuat daftar menu. Oke. Sip, good. Kita ambil sampling juga untuk proses mappingnya. Di memasak coba. Memasak. Pemesanan makanan itu pelayan dan customer. Nah, dia kan tidak melibatkan koki nih, kelompok ini. Coba kita lihat di memasaknya. Oh iya, ada pelayan, koki. Tebakan saya, ini pasti mengantarkan pesanan dari customer-nya adalah ketika memasak makanan atau memasak pesanannya. Cuma yang perlu hati-hati, apakah tidak ada hubungannya dengan pantry? Yang kelompok ini gimana? Hasil analisisnya. Memang tidak teridentifikasi ada hubungan dengan pantry. Silakan boleh jawab pakai suara ya. Izin menjawab Pak. Ya, silakan. Pantry itu ketika mempersiapkan bahannya aja Pak. Oh, jadi dia dipisah ya proses bisnisnya ya? Iya, Di nomor Pak. 7 ya? Iya. Oke, bisa jadi sih. Nah, tapi tentunya gini loh ya, saya tidak ingin Anda menyamakan dengan kelompok ini. Karena masing-masing kelompok bisa saja menghasilkan jumlah proses bisnis yang berbeda, nama proses bisnis yang berbeda. No problem. Itu kan hasil analisis masing-masing, jadi jangan stres juga, oh saya kok beda ya gitu. Oke, saya sudah ambil sampling 2.
Nah, langkah berikutnya adalah yang harus dilakukan sebelum kita bisa merubah user requirement menjadi software requirement. Sorry ya, ini memang Zoom yang baru agak aman, jadi tapinya jadi ribet karena harus admit setiap ada orang yang masuk. Tugas yang berikutnya adalah silakan per satuan proses bisnis yang Anda temukan, saya bilang tidak harus ngikutin yang kelompok ini ya, yang Anda temukan saja, dibuat proses bisnisnya yang tadi, dibuat model prosesnya. Saran saya, pertama adalah langkahnya bikin dulu natural language-nya. Jadi bikin dulu, satu dia ngapain, dua ngapain, bikin pakai kalimat dulu. Kemudian nanti ada orang lagi dalam tim Anda yang merubah cerita natural language-nya atau deskripsinya itu menjadi bentuk flowchart atau BPMN. Tergantung kebutuhan, sekali lagi. Satu proses bisnis sebetulnya cukup satu model proses. Makanya pilih yang bisa menggambarkan overall yang ada di cerita proses bisnis tersebut. Nah kan untuk bisa tahu cerita overall-nya, bikin dulu deskripsi dalam bentuk natural language-nya. Itu sih inti dari minggu ini. Nah, kalau sudah, itu untuk tugas minggu depan ya. Jadi nanti seminggu ke depan, dari yang Anda temukan, gambar model prosesnya. Satu proses bisnis, satu model proses. Pilih antara flowchart atau BPMN. Nah, proses menganalisisnya harus tepat. Jangan sampai, oh saya pakai flowchart, ternyata harusnya pakai BPMN, dan seterusnya. Saya sudah permudah, jadi saya hanya membatasi boleh pakai flowchart atau boleh pakai BPMN. Sesuaikan kebutuhan, itu paling penting. Nah, langkah berikutnya sebetulnya ini. Kita balik lagi ke yang tadi. Nah, kan nanti kita di minggu depan akan punya runtunan prosesnya tuh, dari masing-masing proses bisnis. Nah, langkah berikutnya, kita akan menentukan proses bisnis apa dari yang sudah Anda pilih di yang manual. Ini kan berarti proses bisnis manual nih. Yang saya tandai ini kan berarti yang sebelum ada sistem. Nah, ketika kita mau membangun software atau sistemnya, kan kita akan menandai lagi ada proses bisnis apa saja. Nah, hal ini ada beberapa hal yang mungkin terjadi. Cara mappingnya gimana? Cara mapping dari proses bisnis sebelum ada sistem ke yang akan ada sistem adalah kalian bisa saja satu proses bisnis di manualnya, manual itu maksudnya lingkungan yang sebelum ada sistem, itu bisa langsung menjadi satu proses bisnis yang ada di sistem. Itu mappingnya. Berkemungkinan untuk terjadi. Atau dua proses bisnis atau lebih bergabung jadi satu proses bisnis di dalam apps-nya. Itu bisa terjadi. Kemungkinan ketiga adalah satu proses bisnis jadi dua atau lebih proses bisnis ketika di mapping untuk masuk ke dalam sistem. Kemungkinan ketiganya adalah ada proses bisnis yang tidak akan dipakai lagi untuk berada di dalam sistem karena memang cerita itu akan hilang. Contoh gimana? Oke, kita bicara dulu pemesanan. Jangan pemesanan lah ya, agak sulit kebayangnya. Perwalian deh yang lebih real untuk kalian. Dulu, sebelum kalian mengisi perwalian via sistem, itu kalian kan harus memilih dulu mata kuliah tuh di awal. Kalau di web kan kalian auto debit dulu, kemudian juga bayar dulu, kemudian kalian bisa men-checklist pilihan mata kuliah yang mau Anda ambil. Nah, dulu sebelum ada sistem itu, yang dilakukan oleh mahasiswa adalah si sekretariat ini memberikan lembar gitu, kayak ada lembar formnya, untuk mengisikan mata kuliah apa yang ingin diambil. Diisi pakai tulisan tangan dan seterusnya. Nah, tentunya ketika kita misalkan mau mengubahnya menjadi sistem, proses bisnisnya sebetulnya judulnya sama. Jadi ketika kita bikin, sebelum ada sistem, nama prosesnya adalah pengisian kartu rencana studi, atau pengisian rencana studi. Nah, di dalam yang sistem website sekarang, yang perwalian kan juga ada pengisian rencana studi sebetulnya.
Cuman kan cerita atau proses bisnis di dalamnya berbeda antara yang non-sistem dengan yang sistem. Yang non-sistem, misalkan sekretariat memberikan formulir diisi mahasiswa, dan seterusnya. Tapi ketika kita sudah pakai sistem kan enggak. Ceritanya jadi beda lagi kegiatannya dalam proses bisnisnya. Judulnya sama gitu, berubahnya hanya di proses di dalamnya. Contoh misalkan mahasiswa login, kemudian mengklik pengisian rencana studi, lalu mahasiswa memilih mata kuliah dengan cara menceklis, lalu simpan rencana studi. Klik tombol simpan rencana studi. Itu kan beda ya ceritanya antara proses bisnis yang sebelum ada sistem dan sesudah ada sistem, tapi judulnya sama. Nah, itu yang jadi mapping proses bisnisnya. Otomatis ketika kita sudah bilang, oh ada proses bisnis pengisian rencana studi, cuman ceritanya berbeda. Berarti kan kemungkinan pertama itu yang terjadi. Satu proses bisnis non-sistem berubah menjadi satu proses bisnis non-sistem, Satu proses yang non-sistem berubah menjadi satu proses bisnis sistem, hanya berbeda cerita antara yang kiri dengan yang kanan ini. Nah, itu yang sistem berubah langsung jadi kebutuhan fungsional. Ini nanti akan jadi list sebetulnya, jadi kebutuhan fungsional. Nah, itu bisa minggu depan lah. Yang penting adalah Anda bercerita dulu manualnya seperti apa. Oke, ada pertanyaan dulu sampai sini sebelum kita bahas LMS? Oh ya, satu contoh lagi sebelum bertanya. Tadi kan saya kasih bilang ada 2 proses bisnis non-sistem melebur menjadi satu proses bisnis sistem atau nanti kita sebut sebagai kebutuhan fungsional. Contoh, misalkan pemesanan tempat. Pemesanan tempat sebelum ada sistem bisa 2 cara, yaitu pemesanan tempat via telepon atau pemesanan tempat dengan datang langsung ke restorannya. Kan itu juga bisa kita lakukan ya, kalau kalian lagi puasa-puasa pengen mesen tempat, kadang-kadang harus datang ke restorannya langsung, nulisin nama, berapa banyak orang yang bakal makan, dan seterusnya, dipakai di tanggal berapa, dan seterusnya lah, intinya ngasih DP, overall, ceritanya begitu. Nah, tentunya ada pemesanan tempat via telepon dan pemesanan tempat via datang ke tempat. Nah, 2 cerita itu kalau sudah ada sistem kan bisa digantikan oleh satu proses bisnis, yaitu pemesanan tempat via apps yang ini misalkan. Nah, itu kan ada kejadian 2 proses bisnis di non-sistem berubah menjadi satu proses bisnis di dalam sistem. Nah, itu contohnya. Jadi nanti akan ada banyak hal yang melebur atau bahkan mungkin timbul yang baru. Contoh timbul yang baru apa? Ketika misalkan di persiapan bahan baku, tadi temennya ada yang nulis persiapan bahan baku ya. Ketika misalkan bahan baku habis untuk hari itu, kan si koki berarti nggak bisa masak lagi makanan yang itu. Makanan yang membutuhkan bahan baku tersebut, misalkan kayak udang cah jamur. Tidak ada jamurnya, berarti kan si udangnya masih bisa dimasak untuk masakan yang lain, tapi udang cah jamurnya nggak bisa, karena nggak ada jamur. Begitupun masakan yang lain. Nah, itu sebelum ada sistem mungkin caranya seperti apa, tapi ketika sudah ada sistem, itu kan dia bisa pakai komputer aja. Bahwa menu ini sudah nggak bisa lagi dipesan, karena atau ketika jamur habis 0 stoknya, maka otomatis menu yang muncul di customer itu nggak akan muncul lagi menu udang cah jamur, atau makanan apapun yang mengandung jamur, misalkan seperti itu. Berarti kan nanti ketika pembuatan menu, ada lagi penentuan menu ini butuh bahan baku apa. Nah, itu kan muncul baru di fungsional. Muncul baru di sistemnya sebagai sebuah proses bisnis, atau nanti kita sebut sebagai kebutuhan fungsional. Nah, itu juga seperti itu. Urutan prosesnya. Nah, nanti setelah kalian menemukan ada fungsional apa saja di sini, barulah nanti per masing-masing fungsional kalian bahas batasannya. Karena masing-masing fungsional punya batasan. Misalkan gini, kayak kalian gini, upload foto ke Instagram. Itu kan fungsi ya. Itu proses bisnis, tapi kan sudah di sistem, berarti kita sebut sebagai fungsional. Ceritanya ada. Tapi kan ada batasannya. Misalkan foto yang bisa di-upload itu maksimum ukurannya 10 megabyte. Itu kan batasan. Nah, batasan tersebut nanti kita ubah jadi kebutuhan fungsional. Kalian mapping kebutuhan fungsional ini masuknya ke kebutuhan produk,
kebutuhan eksternal atau kebutuhan organisasional yang kita bahas waktu kemarin di rekayasa kebutuhan. Itu mapping berikutnya. Sehingga satu cerita di sini komplit. Mulai dari Anda tahu siapa stakeholder, ada proses bisnis apa saja, mappingnya gimana, ceritanya nanti Anda akan kerjakan minggu ini, nanti cerita per masing-masing proses bisnisnya seperti apa, kemudian Anda tandai dari sekian banyak proses bisnis, mana yang akan ditranslate menjadi sistem. Lalu sama kita ceritakan ceritanya gimana lagi, berarti ada model proses lagi di sini. Setiap proses atau fungsional nantinya akan punya batasan. Batasan itulah yang menjadi kebutuhan non-fungsional. Kalian harus mapping apakah dia termasuk kebutuhan non-fungsional produk, atau kebutuhan non-fungsional organisasional, atau kebutuhan non-fungsional eksternal. Itu runtunan cerita dari kalian pertama kali ketemu user, sampai nanti kalian kasih dokumen teknisnya ke si developernya, ke tim developer internal Anda. Itu cerita utuhnya. Bisa dipahami sampai sini? Silakan kalau yang mau bertanya boleh. Pak, saya izin bertanya, Pak. Oke. Soal yang tadi ya, yang stok barang bahan baku. Oke. Kan kemarin tuh saya berdiskusi dengan kelompok saya. Nah, kita tuh berdiskusi tentang apakah nanti pada softwarenya itu akan ada penghitungan tentang bahan baku atau penghitungannya berdasarkan stok menu gitu. Nah, saya di sini mau nanya gitu, Pak, lebih efektif yang mana gitu ya? Lebih efektif ya. Pakai bahan baku lah. Bahan berarti baku, jadi yang ada stoknya tuh jangan menu, tapi yang dibikin stoknya itu bahan bakunya. Nah, berarti nanti waktu pada perhitungan untuk menghitung pelaporan data keuangan, ada keuntungannya Pak ya? Keuntungan dan modal itu berarti yang dihitung tuh berdasarkan bahan bakunya berarti? Dari pembelian bahan baku, dihitung juga berdasarkan pendapatan kan? Pembayaran. Berarti pembelian bahan baku dan menu juga ikut dihitung gitu? Apa bagaimana, Pak? Pembelian bahan baku sebetulnya lebih kepada si pantry punya sebuah fungsi untuk melist barang apa saja yang mau dibeli. Otomatis yang mau dibeli sama dia, otomatis kebeli lah, ceritanya begitu. Nanti sistemnya otomatis ya udah langsung kebeli aja. Jadi apapun yang dibeli oleh pantry, nanti otomatis tambah ke stok bahan bakunya. Karena saya tidak mau melibatkan stakeholder. Ini kan ceritanya hanya simulasi ya. Hanya simulasi, jangan nanti jadi malah pusing kemana-mana gitu. Nah, kalau sudah nambah ke bahan baku, otomatis kan misalkan kayak kalian bikin nasi goreng nih, nasi goreng itu butuh nasi. Nasi itu misalkan satuannya piring, misalkan seperti itu ya, anggaplah begitu. Satu hari kalian itu punya stok 30 piring. Logikanya gini, 30 piring. Kemudian ada orang mesen nasi goreng 25. Dan ada orang mesen nasi putih 7. Berarti kan sebetulnya nggak cukup ya. Nah, tergantung nanti dari urutan masuknya. Ketika misalkan tiba-tiba di ke-30-nya itu orang mesen nasi putih, berarti ketika nasi putihnya dipesan, berarti kan habis itu 30 piring. Nggak bisa lagi bikin nasi goreng dan nggak bisa lagi mesen nasi putih. Nah, berarti di menu nanti nasi goreng nggak muncul lagi. Sehingga customer nggak perlu mesen barang yang tidak ada di situ. Bayang nggak sih? Ya berarti sesuai kata yang Bapak tadi, jadi menyesuaikan dengan bahan baku gitu. Jika Betul. bahan baku ini tidak ada, maka di menu tidak akan ditampilkan. Betul. Nah, yang perlu jadi hati-hati kan satuannya. Satuan bahan bakunya saya bebaskan ke Anda. Anda mudahnya gimana? Kayak kalau nasi jangan per kilo dong. Siapa? Bingung nanti. Misalkan nasi goreng butuh nasi berapa gram, itu kan pusing. Masa di gram gitu. Ya hitung aja lah, misalkan dari sekian banyak nasi itu 1 kilo tuh bisa jadi berapa piring nasi gitu. Nah itu pantry tugasnya convert itu. Sehingga nanti langsung gitu. Misalkan, nasi sisanya tinggal 1 nih. Ya ada 2 yang nasi goreng. Berarti ketika orang pertama mesen nasi goreng, ya udah menu nasi gorengnya langsung hilang. Karena dianggapnya sudah habis gitu.
at that time pesanan masuk ke koki, pesanan masuk dari customer, itu langsung mengupgrade juga stok yang ada di pantry. Mengurangi secara otomatis. Itu aja. Sama satu lagi Pak, mau bertanya. Ya. Nah, tadi kan untuk pembahasan untuk keuntungannya. Nah, ini untuk kerugiannya gitu. Apakah kerugiannya nanti jika makanan itu kadaluarsa juga akan dihitung apa bagaimana? Nggak usah. Pusing itu nanti. Pokoknya anggaplah bahan bakunya tidak pernah ada yang rusak, tidak ada kadaluarsa. Oke, siap Pak. Oke. Terima kasih. Biar mudah. Jangan jadi sulit. Ini nanti kalian untuk programmingnya, saya sarankan pakai framework aja. Pakai Laravel, atau pakai CodeIgniter, atau pakai Yi. Tapi ya mungkin kalau saya sarankannya Laravel aja, lebih banyak supporting community-nya. Biar mudah, jadi kalian nggak usah ngoding dari awal. Itu capek kalau ngoding dari awal. Antar muka tidak akan saya terlalu perhatikan dulu di awal ya. Yang penting fungsinya jalan. Itu aja dulu. Tapi masih lama lah, nggak usah stres dulu sekarang. Sekarang aja masih rekayasa kebutuhan. Gitu. Oke, berikutnya ada pertanyaan? Oke, kalau nggak ada pertanyaan, saya masuk dulu ke LMS. Apa saja faktor-faktor yang dapat menghambat suatu proses bisnis? Ya banyak ya. Yang menghambat stakeholder-nya sendiri kadang-kadang nggak mau paham proses bisnisnya gimana, dia ngelakuinnya gimana. Itu menghambat. Tapi bahasan ini nggak ke sana gitu. Bahasan ini lebih kepada saya punya proses bisnis itu ada kegiatan apa di dalamnya, saya bentuk menjadi model. Itu fokus pembahasan di RPL. Saya tidak mau membahas terlalu banyak di bagaimana meng-create atau menceritakan hambatan dalam suatu proses bisnis. Apakah flow map bisa digunakan dalam teknik model proses? Bisa. Itu 5 yang saya gambarkan tadi itu nggak hanya 5 sebetulnya. Flow map bisa. Flow map itu salah satu tools yang digunakan untuk bisa menggambarkan alur dokumen. Alur dokumen dalam suatu proses. Misalkan ini dokumen ada apa saja, mengalirnya gimana. Tapi sekali lagi BPMN sudah bisa menggambarkan hal itu. Ngapain lagi capek-capek pakai flow map? Karena flow map itu hanya fokus di dokumen. Kita nggak tahu ada proses apa di dalamnya. Kadang-kadang proses yang di dalam itu hanya bercerita proses yang terlibat dalam dokumen-dokumen tersebut. Proses yang tidak terlibat untuk mengolah dokumennya yang tidak terceritakan. Oleh karena itu, makanya saya pilih BPMN, bukan flow map yang masuk ke slide-nya. Tapi bisa. Slide-nya ada. Di slide saya di kuliah online, bukan di LMS ya, di kuliah online yang lama, kalian juga bisa download kok. Itu saya bikin slide flow map. Kemudian, apakah ada tips dan trik dalam menggunakan masing-masing teknik model proses agar meminimalisir kesalahan dalam menggunakannya? Ya, ketika membuat, di sebelahnya ada panduan simbolnya. Udah gitu aja. Atau jangan ngebuat dulu sampai paham cara menggunakan simbolnya. Itu paling penting. Ya, jangan dihafal ya. Sekali lagi, jangan dihafal, karena kalian akan selalu ditemani oleh buku ataupun sumber bacaannya. Apakah pada model proses tersebut setiap tahapannya harus ada? Iyalah. Kita pengen bercerita proses bisnis ada kegiatan apa di dalamnya, ya harus semuanya. Nggak boleh parsial. Nggak boleh, setengah ceritanya saya pakai flow map, setengah cerita saya pakai BPMN, nggak boleh. Harus ditentukan dulu di awal, kalian pakainya apa toolsnya. Apakah untuk proses bisnis harus dilakukan oleh lebih dari satu orang, Pak? Belum tentu. Ketika kayak tadi temennya mapping, ada satu proses bisnis yang terlibatnya hanya melibatkan satu orang saja, bisa kan? Itu mungkin saja terjadi. Jadi jangan sampai kita punya anggapan bahwa seluruh proses bisnis itu pasti melibatkan lebih dari satu stakeholder. Enggak, belum tentu. Memang dalam kasus yang Pak Broto, restoran Pak Broto ini, memang iya melibatkan melibatkan lebih dari satu stakeholder seperti itu. Tapi belum tentu pada kasus lain kalian punya proses bisnis yang melibatkan lebih dari satu orang atau satu stakeholder seperti itu. Good question, Pi. Keren pertanyaannya. Apakah wajib menggunakan BPMN dalam setiap pembuatan model proses?
sekali lagi model proses itu alat bantu, namanya alat bantu bisa milih. Ibarat kalian mau nyangkul sawah, ada cangkul, ada bajak, ada mesin traktor, ada sendok makan. Ya kalian harus pilih, ini ada tanah nih, mau kalian gemburin. 3 alat itu kan bisa dipakai, sama-sama bisa buat gemburin tanah. Tapi masalahnya seberapa luas tanahnya. Kalau tanahnya hanya 1 kali 1 meter, ngapain kalian pakai cangkul? Ya pakainya sendok. Sendok makan juga cukup, ya gini-giniin juga gembur tanahnya. Tapi ketika kita berbicara sawah yang puluhan hektar, kalian pakai sendok makan, ya beresnya kapan? Nah, itu yang ingin ini keinginan saya untuk kalian itu bisa tepat dulu memilih alat bantu. Ingat ya, sekali lagi, model proses itu alat bantu. Alat bantu dari hal ceritanya. Nah, kalau ceritanya aja udah salah, alat bantunya apalagi gitu kan. Kalian salah menganalisis, oh sawahnya ternyata 1 kali 1 meter doang gitu. Pakailah sendok. Tahu-tahu ternyata pas datang ke dunia nyatanya, bukan 1 kali 1 meter, tapi 1 kali 1 juta hektar. Kan mau pakai sendok gimana? Kapan selesainya? Seperti itu. Nah, itu yang paling penting sebetulnya. Jadi kalau pertanyaannya apakah wajib? Tidak. Apakah bagus menggunakan BPMN? Iya. Nah, itu jawabannya. Bagus pertanyaannya. Good question. Apakah ada syarat-syarat tertentu jika kita yang menggunakan salah satu teknik model proses? Udah dijelasin tadi ya. Jadi kapan saya makainya? Tidak ada syarat sih sebetulnya. Cuma fokus ceritanya mau ke yang lebih mana. Sebentar, saya minum dulu. Apakah jenis teknik model proses digunakan berdasarkan masing-masing tingkat kesulitan proyek ini? Enggak. Enggak berdasarkan tingkat kesulitan, tapi lebih kepada kebutuhan. Ingat tadi hal analoginya ya, saya analogikan ke sawah dengan 3 alat tadi gitu aja. Apakah jenis teknik model proses saling terhubung antara satu jenis dengan jenis yang lainnya? Kalau saya pertanyaannya mungkin lebih kepada apakah satu proses bisnis bisa berhubungan dengan satu proses bisnis lainnya? Ya. Tapi kalau tools enggak. Kayak sendok makan dengan cangkul, hubungannya apa ya? Ya nggak ada gitu. Apakah ada ketentuan berapa jenis teknik model proses yang harus digunakan dalam membuat proyek? Per satu proses bisnis minimal 1 model proses. Tuh. Tapi kalau misalkan ada gabungannya nggak masalah. Yang penting 1 proses bisnis diwakili oleh 1 model proses. Dalam natural language, bentuk cerita berupa runtunan, percabangan, dan perulangan masing-masing contohnya seperti apa. Ya, tinggal bikin aja. Kalau percabangan berarti jika ini maka ngapain, jika apa maka apa, dan seterusnya. Kalau perulangan misalkan aduk sampai merata. Nah, itu kan sebetulnya udah perulangan ya. Saya aduk adonan sampai menggumpal. Nah, itu kan perulangan. Itu ceritanya contohnya. Lebih baik mana ketika pada tahap model proses, penyuguhan teknik model proses, lebih baik bertanya maunya apa atau kita tentukan? Oh, enggak. Ini kalian tentukan. Pure kalian yang tentuin sebagai perekayasa kebutuhan. Mau pakai tools yang mana? Bagaimana pengaruh dari alamat situs pada e-bisnis? Ini nanya apa? Kok nanyanya ke e-bisnis? Saya nggak akan jawab, soalnya nggak nyambung dengan pembahasannya. Mbak Indah, coba tolong dibaca lagi, jangan terjebak di slide e-bisnisnya ya, jangan cuma baru baca judul nih kayaknya nih. Wah, gimana Mbak Indah? Jangan baca judul, sekali lagi ini memang slide-nya saya buat untuk ngajar S2 di e-bisnis. Tapi bisa kepake di ilmu IT, itu yang harus hati-hati. Jangan baca judul doang. Oh, tawan kan baca judul doang nih gini jadinya nih. Untung aku nggak bikin judulnya kontroversial gitu. Anakku bukan anakmu tapi anakku gitu, gimana coba? Nanti mau gimana kalian? Ya, ini pelajaran yang lain kali. Saya tidak bisa apresiasi kalau seperti ini.
Oke, selesai pertanyaannya. Ada pertanyaan dulu sebelum saya tutup? Oke, berarti ke depan, tugas ke depannya adalah, ya yang masih kurang-kurang proses bisnisnya silakan Anda identifikasi ulang. Kemudian, dari seluruh proses bisnis yang Anda temukan, Anda ceritakan dulu proses bisnis manualnya dalam bentuk model proses. Ingat, model prosesnya cukup flowchart atau BPMN. Nah, untuk menggambarnya, supaya kalian juga tidak ngumpul lagi dalam satu kelas, atau dalam satu ruangan yang sama, atau dalam satu kosan yang sama, silakan gambar pakai draw.io. Kalian masuk saja, sebentar saya share screen lagi berarti ya. Kalian bisa masuk ke draw.io. Hey, come on. Kok drawa? Nah. Di sini kalian bisa taruh di Google Drive kalian, pakailah email mahasiswa Unicom karena Google Drive-nya unlimited. Kalian create new diagram, lalu nanti kalian share ke teman kalian dan seterusnya. Kalian bisa lihat gambarnya nanti, bisa kolaborasi bikin. Ini lebih powerful kalau menurut saya dibanding Visio, jauh lebih enak. Dan hasilnya pun juga online, jadi kalian nggak perlu takut masalah storage. Bisa diekspor menjadi beberapa file image atau PDF yang biasa Anda bisa buat share. Sekali lagi, ini tugasnya belum dinilai. Sama seperti yang hari ini, tidak dinilai. Tapi kita akan bahas di minggu depan. Sehingga minggu depan, kita bisa langsung menentukan apa kebutuhan fungsionalnya. 2 tugas saja deh sekalian. Yang satu tugas yang tadi, yang merubah model proses bisnis, sama yang tugas keduanya adalah tentukan proses bisnis yang software requirement. Jadi kebutuhan fungsional ya. Tentukan kebutuhan fungsional dari software requirement. Udah itu aja. Biar nggak terlalu berat. Tadinya saya mau sampai proses bisnisnya, tapi nggak perlu lah. Jadi kalian bikin proses bisnis dari yang sudah kalian dapatkan, yang before system, kemudian dari situ kalian tentukan ada kebutuhan fungsional apa saja nanti dalam sistem. Udah, sampai situ aja. Ceritanya yang dalam sistem gimana nanti. Itu aja. Apakah dirasa tugas ini berat? Silakan, kalau berat langsung mengeluh di sini. Nggak usah malu-malu loh ya. Saya udah kasih kesempatan loh ini. Masih bisa dikerjakan ya? Langsung pada diam semua. Kayaknya, bisa nggak dikerjain? Bisa. Oke. Kalau bisa, alhamdulillah. Untuk yang bisnis proses, melanjutin di Excel yang tadi aja, Google Sheet ya. Atau di yang Excel OneDrive tadi juga udah bagus. Lanjutin aja online seperti itu. Kalau untuk gambarnya pakai draw.io. Kan satu kelompok 5 orang. Ya dibagi-bagi aja proses bisnisnya kamu yang mana dan seterusnya lah. Biar nggak capek. Jadi satu orang paling dapat 1-2 proses bisnis harusnya. Dan untuk 1 minggu gambar 2 diagram, ya nggak berat harusnya. Kalau untuk yang kebutuhan fungsional, ya itu mah harus ngobrol satu tim. Nah, untuk ngobrolnya, biar gratis, pakai forum diskusi. Supaya yang pakai Telkomsel sama Indosat bisa, Indosat lagi maaf, XL, itu bisa gratis ngakses LMS. Makanya saya buat forum, nanti saya buatkan forum lah ya. Saya buatkan forum biar Anda bisa ngobrol sesama tim di situ. Nanti saya setel supaya ngobrolnya hanya bisa sesama tim. Itu aja. Tolong habis ini diuji coba ya. Saya akan langsung buat soalnya. Stay tune aja di grup. Oke, ada pertanyaan sebelum saya tutup? Sudah jelas semua hari ini? Guys, masih ada?
Ada pertanyaan? Sudah jelas ya? Oke, kalau sudah ada pertanyaan, terima kasih sudah mau hadir kuliah di sini. Saya akan upload YouTube-nya. Kemudian tolong habis ini standby di grup, karena saya akan pasang forum dan saya minta Anda uji coba dulu supaya tahu bisa atau tidak. Karena forumnya forum grup, jadi bukan diskusi dengan saya, tapi forum grup. Sehingga Anda nanti bisa hanya berdiskusinya antar sesama grup aja. Manfaatkan LMS karena aksesnya gratis ke sana dibanding kalian pakai yang lain-lain. Itu aja sih intinya. Oke, bagi yang tidak bisa hadir karena bentrok dan segala macam, sampaikan saja saya buka daftar hadir sampai jam 1 siang nanti. Tonton dulu aja videonya untuk dianggap belajar seperti itu. Oke, terima kasih. Sampai ketemu minggu depan di dalam materi yang baru, yaitu ya penentuan yang kebutuhan fungsional nanti itu. Oke, terima kasih. Assalamualaikum.